Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang pria yang dikira tukang sapu. Ternyata dia pemilik rumah sakit ternama. Namun, sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Udara pagi itu terasa segar di kota Surabaya. Matahari baru saja menampakkan sinarnya yang hangat, menyapu halaman rumah sakit yang masih lengang. Di depan pintu utama, seorang pria berpenampilan sederhana turun dari mobil tua yang diparkir jauh dari pintu. Jaketnya basah oleh embun, celananya sedikit kusut, dan wajahnya tampak lelah. Namun dari sorot matanya, ada ketulusan yang dalam. Dia adalah Arman, seorang pria yang terlihat begitu sederhana. Tanpa ragu, ia melangkah menuju lobi rumah sakit. Beberapa perawat yang baru datang hanya melihat sekilas dan mengabaikannya. Tapi tidak bagi dua wanita yang berdiri di dekat meja resepsionis. Mereka menatap Arman dari ujung kepala hingga kaki lalu tersenyum sinis. "Loh, itu bukan Arman, ya?" bisik Lina sambil mencolek saudaranya. "Nia?" "Iya, kayaknya sih." "Astaga. Penampilannya kayak tukang bersih-bersih," sahut Nia pelan, namun cukup keras untuk didengar oleh Arman. Arman menoleh dan tersenyum. "Selamat pagi," ucapnya sopan, namun sapaan itu tak dibalas. Sebaliknya, Lina melipat tangan di dada dan berkata dengan lantang, "Kamu kerja di sini, Arman? Jadi tukang pel, tukang sapu halaman?" Nia tertawa geli. Kamu nggak tahu ya? Di rumah sakit ada kamar mandi. "Ngapain mandi di sini?" katanya sambil tertawa sinis. Arman merasa sakit hati mendengar hinaan itu. Namun ia tetap tersenyum. Ia mengenal Lina. Dulu, mereka pernah saling mencintai. Tapi ketika Arman jatuh miskin, Lina memilih pergi tanpa pamit. Sekarang, Lina ada di depannya lagi, tapi tak mengenali siapa dirinya sebenarnya. Arman hanya bisa menahan sakit hati, mengingat bagaimana dulu mereka saling berbagi mimpi, hingga akhirnya Lina meninggalkannya begitu saja. Mereka masih terus berbicara tanpa rasa bersalah, tanpa tahu siapa Arman sebenarnya. "Lihat aja sekarang, kamu masih hidup kayak gembel. Gagal total," kata Nia dengan suara keras. Kata-kata itu menusuk lebih dalam, namun Arman memilih untuk diam. Lina dan Nia berjalan pergi, mengabaikan Arman yang berdiri di sana, menatap ke arah mereka dengan perasaan campur aduk. Hatinya terasa panas, namun ia tahu waktunya belum tiba. Semua akan berubah dalam sekejap. Arman melangkah ke arah lift. Matanya kini tampak lebih tajam, penuh tekad. Musik latar mulai perlahan naik, membawa penonton merasakan ketegangan yang dalam. Arman tahu waktunya untuk berbicara akan datang. Semua yang telah dihina dan dipandang rendah akan segera terungkap. Tidak ada yang akan menyangka siapa Arman sebenarnya. Lift bergerak perlahan, naik menuju lantai 2 rumah sakit. Di dalamnya, Arman berdiri diam, menatap pantulan dirinya pada dinding logam yang dingin. Semua kenangan masa lalu mulai muncul, mengenang dirinya yang dulu, penuh harapan. Tapi sekarang, Arman tahu dirinya sudah berbeda. Cerita baru saja dimulai, dan Arman siap untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Saat Arman keluar dari lift dan berjalan menyusuri koridor rumah sakit, suasana hening terasa menyelimuti. Langkahnya mantap, namun ada perasaan yang bergelora di dalam hatinya. Ia bisa mendengar suara bisikan dari para staf yang baru saja datang. Mata mereka mengikutinya, namun tak ada satupun yang mengenali siapa dia sebenarnya. Arman bukan hanya seorang pria miskin yang dulu dihina oleh Lina dan Nia, tetapi dia adalah pemilik rumah sakit ini, tempat mereka bekerja. Arman berhenti sejenak di depan sebuah ruang pertemuan besar. Di dalam ruang itu, terlihat banyak staf rumah sakit yang sedang mempersiapkan acara. Satu persatu, Arman menyusuri lorong dengan langkah yang tenang, tanpa menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Namun, di dalam dirinya, rasa penasaran semakin membara. Waktunya akan segera tiba.
saat ia menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya dirinya. Arman mengambil napas dalam-dalam, lalu melangkah lebih jauh. Tiba-tiba, terdengar suara dari pengeras suara rumah sakit yang mengumumkan kehadirannya. Semua orang yang ada di ruang pertemuan berhenti berbicara dan menoleh ke arah pintu. Semua mata kini tertuju padanya. "Selamat pagi, Bapak dan Ibu." Suara Arman terdengar lantang, tapi tetap tenang dan penuh rasa hormat. "Saya ingin berbicara dengan kalian semua." Semua mata kini tertuju padanya, termasuk Lina dan Nia yang tiba-tiba merasa canggung. Arman melangkah menuju podium, berdiri dengan tegap, dan melihat mereka satu persatu. Suasana di ruangan itu kini terasa berbeda, lebih tegang. Semua orang yang ada di sana merasa seperti ada sesuatu yang luar biasa yang sedang terjadi. Arman menarik napas dan mulai berbicara dengan lantang. "Saya dulu bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang anak dari keluarga miskin yang harus putus sekolah karena ayah saya meninggal. Saya harus membantu ibu saya berjualan gorengan di pinggir jalan. Saya pernah dihina, dipandang rendah, dianggap sampah oleh orang-orang yang dulu bilang mereka cinta pada saya." Arman memulai cerita panjangnya dengan tegas. Lina dan Nia duduk terdiam. Wajah mereka mulai memucat. Mereka tidak menyangka bahwa Arman yang mereka hina selama ini adalah sosok yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. "Namun, saya diam. Karena saya percaya, waktu akan berbicara," lanjut Arman dengan suara yang lebih serius. "Saya tidak membalas penghinaan mereka dengan amarah. Saya membalasnya dengan usaha. Saya membangun rumah sakit ini dari nol, dengan kerja keras dan tekad yang kuat. Dan hari ini, saya berdiri di depan kalian semua, bukan sebagai orang yang hina, tetapi sebagai pemilik rumah sakit ini." Di ruangan itu, hanya ada keheningan. Arman menatap langsung ke mata Lina dan Nia, dan mereka hanya bisa menundukkan kepala. Mereka merasa terperangkap dalam rasa malu yang mendalam. Semua orang yang hadir di sana kini tahu siapa Arman sebenarnya. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan atau penghinaan. Arman melanjutkan, "Kalian mungkin berpikir, nilai seseorang ditentukan oleh mobil yang mereka kendarai, oleh pakaian yang mereka kenakan, oleh seberapa mahal tas yang mereka bawa. Tapi semua itu tidak menentukan siapa kita sebenarnya. Nilai kita terletak pada apa yang kita lakukan, pada usaha dan kerja keras kita, pada kebaikan yang kita berikan kepada orang lain." Dengan tatapan yang tajam, Arman berkata, "Saya pernah dianggap tidak layak. Saya pernah dihina karena penampilan saya yang dulu. Tapi saya berdiri di sini hari ini, dengan segala pencapaian yang telah saya raih. Dan kalian tahu apa yang paling penting? Saya tidak membalas mereka dengan kebencian. Saya membalasnya dengan kerja keras. Dan kalian yang menghinaku dulu, kalian yang dulu mencemooh saya, akan melihat bahwa saya bisa berdiri lebih tinggi tanpa menjatuhkan siapapun." Lina dan Nia, yang dulu begitu sombong dan meremehkan Arman, kini tertunduk dalam rasa malu. Mereka tak bisa berkata-kata. Mereka melihat Arman dengan cara yang berbeda sekarang. Mereka menyadari bahwa mereka telah salah menilai dan merendahkan seseorang yang sebenarnya jauh lebih besar dari mereka bayangkan. Namun, Arman tidak berhenti di situ. Ia tahu, waktunya untuk memberi pelajaran belum selesai. "Hari ini saya berdiri di sini, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk memberitahu kalian semua satu hal. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilannya. Karena kalian tidak pernah tahu apa yang tersembunyi di balik penampilan itu." Arman menatap semua orang yang ada di ruang itu, lalu berbalik dan melangkah pergi. Tak ada yang berani menghalangi langkahnya. Lina dan Nia masih duduk di sana, terdiam, meresapi setiap kata yang baru saja mereka dengar. Namun, Arman sudah meninggalkan pesan yang kuat dalam hati mereka. Tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi kesombongan. Yang ada hanya rasa penyesalan yang mendalam, yang tak bisa mereka enyahkan begitu saja. Keesokan harinya, suasana di rumah sakit terasa berbeda. Arman berjalan dengan langkah mantap. Kali ini tidak ada lagi pandangan sinis dari staf atau penghinaan dari Lina dan Nia. Semua orang yang dulu meremehkannya kini lebih menghormatinya.
Mereka yang sebelumnya hanya menganggapnya sebagai pekerja kebersihan kini menyadari siapa dia sebenarnya. Pemilik rumah sakit yang mereka cintai dan hargai. Lina dan Nia, meskipun masih merasa canggung, tak bisa lagi menyembunyikan rasa malu mereka. Mereka berdua lebih sering menghindari Arman, tidak berani menatapnya langsung. Mereka tahu betul bahwa penghinaan yang mereka lontarkan tidak akan pernah bisa terhapus. Arman tidak membalas mereka dengan kemarahan, melainkan dengan membuktikan melalui kerja keras dan keberhasilannya. Di ruang makan staf, Arman duduk dengan tenang. Sambil memandangi secangkir kopi yang ada di depannya, ia merasa seolah beban yang selama ini dipikulnya perlahan menghilang. Namun, ada satu hal yang masih menghantui pikirannya. Lina. Malam itu, saat rumah sakit mulai sepi, Lina duduk di ruang tunggu. Wajahnya tampak pucat dan murung. Air matanya jatuh perlahan. Dia merasa hancur, bukan hanya karena penghinaan yang dia terima dari Arman, tetapi juga karena dirinya yang telah begitu sombong dan melupakan apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Semua materi, semua kemewahan, ternyata tidak membuatnya bahagia. Nia, yang melihat keadaan Lina, mendekat dengan cemas. "Lina, kamu kenapa? Kenapa kamu menangis?" tanyanya pelan. Lina menghapus air matanya, tapi itu tidak cukup untuk menyembunyikan penyesalannya. "Aku salah. Nia, aku menghina Arman, padahal dia lebih hebat daripada yang aku kira. Dia bukan lagi orang yang dulu. Dia punya segalanya, sementara aku..." Lina tak bisa melanjutkan kata-katanya. "Aku mengerti, Lina," kata Nia, mencoba menghiburnya. "Tapi, kita nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Kita hanya bisa belajar dari itu." Lina menunduk. Air matanya mengalir lagi. "Aku terlalu sombong. Aku melihat orang dari penampilannya saja, tanpa tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hati mereka." Nia diam sejenak. Ia tahu betul bagaimana perasaan Lina. Mereka berdua sudah bertahun-tahun mengenal Arman. Namun baru sekarang mereka menyadari bahwa penampilan tidak pernah bisa menjadi ukuran sejati dari siapa seseorang. Sementara itu, Arman melanjutkan langkahnya, kali ini menuju ruang konferensi VIP yang akan segera dimulai. Di sana, ia akan bertemu dengan para pemilik saham dan manajer senior rumah sakit. Tapi saat Arman berjalan melewati ruang kantor, ia bertemu dengan Morris, sahabat lamanya yang sudah lama tidak bertemu. Morris terlihat lebih rapi. Wajahnya tenang dan penuh kebanggaan. "Morris," Arman menyapanya dengan senyum kecil. "Kamu sudah lebih baik." Morris menatap Arman dengan tatapan penuh hormat. "Aku belajar banyak dari kamu, Arman. Aku tahu, dulu aku terlalu meremehkan kamu. Tapi hari ini, aku melihat kamu bangkit lebih tinggi daripada yang bisa aku bayangkan." Morris memegang tangan Arman dengan erat, seolah menegaskan bahwa ia benar-benar menghormati perjalanan hidup sahabatnya. "Terima kasih, Morris," jawab Arman dengan nada tulus. "Aku bukan siapa-siapa tanpa semua orang yang mendukungku. Kita semua bisa berubah. Yang penting adalah kita tidak pernah menyerah." Malam itu, saat pertemuan dimulai, Arman berdiri di depan semua orang, mengenakan jas hitam yang rapi. Wajahnya tenang dan penuh ketegasan. Semua orang yang hadir terdiam saat ia mulai berbicara. "Saya tahu beberapa dari kalian mungkin merasa heran kenapa saya bisa berada di sini sekarang." Arman memulai, menatap setiap orang yang ada di ruang itu. "Saya bukan orang yang dulu kalian kenal. Saya dulu hanya seorang pemuda miskin yang bekerja keras untuk bertahan hidup. Tapi hari ini, saya berdiri di sini, bukan sebagai orang yang merendahkan orang lain, tetapi sebagai orang yang belajar untuk menghargai segala yang saya miliki." Arman melanjutkan dengan serius, "Tidak ada yang perlu dibanggakan dari kesombongan. Semua yang kita miliki hari ini, semua yang kita capai, bisa hilang dalam sekejap. Apa yang membuat kita berbeda bukanlah mobil yang kita kendarai atau pakaian yang kita kenakan, tapi bagaimana kita berbuat baik kepada sesama." Lina dan Nia, yang hadir di ruang pertemuan itu, menunduk malu. Mereka tahu, kata-kata Arman bukan hanya sekadar teori, tetapi adalah hasil dari pengalaman hidup yang penuh perjuangan.
Keesokan harinya, suasana di rumah sakit kembali sibuk. Namun kali ini, ada perubahan yang cukup signifikan. Staf rumah sakit kini lebih ramah, lebih menghargai satu sama lain. Tak ada lagi ejekan atau bisikan sinis tentang Arman. Mereka yang sebelumnya meremehkannya kini memperlakukan Arman dengan penuh rasa hormat. Lina dan Nia, meskipun merasa malu, tak bisa menghindari kenyataan bahwa Arman kini memiliki segalanya. Mereka seringkali berpapasan dengan Arman, tetapi tidak pernah berani menatapnya langsung. Lina, terutama, merasa hatinya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya, bagaimana menghapus rasa bersalah yang terus menggerogotinya. Suatu sore, Lina duduk di ruang tunggu, memandangi foto-foto lama di ponselnya. Foto-foto masa SMA mereka berdua bersama Arman. Wajahnya tampak muda dan ceria, penuh harapan. Namun, kini, dia merasa jauh berbeda. Semua itu terasa begitu jauh, seperti kenangan yang sudah sangat lama. Hatinya terasa kosong, tak bisa lagi menikmati kebahagiaan semu yang selama ini dia bangun. Semua kemewahan yang dia kejar tak memberi arti apa-apa lagi. Tiba-tiba, Nia datang menghampiri, duduk di samping Lina dengan tatapan penuh simpati. "Lina, kamu baik-baik saja?" tanya Nia dengan lembut. Lina menghela napas panjang. "Aku nggak tahu, Nia. Aku merasa seperti sudah kehilangan segalanya. Aku menghina Arman. Bahkan dulu aku merasa lebih baik darinya. Tapi sekarang, aku merasa seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa." Nia menggenggam tangan Lina dengan lembut. "Kamu nggak sendirian, Lina. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu dan menjadi lebih baik." Lina menatap sahabatnya dengan tatapan kosong. "Aku nggak tahu bagaimana harus mulai. Aku merasa sangat kecil dan bodoh setelah semuanya terjadi. Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya." Nia tersenyum lembut. "Mungkin kamu bisa mulai dengan meminta maaf pada Arman. Meskipun itu mungkin tidak akan mengubah segalanya, setidaknya kamu bisa mulai dengan mengakui kesalahanmu." Lina terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Nia. Bagaimana cara meminta maaf pada Arman setelah semuanya yang telah dia lakukan? Rasa malu menggerogoti hatinya. Namun, di dalam hati, Lina tahu bahwa itu adalah langkah pertama yang harus dia lakukan. Meskipun tidak mudah, dia harus menghadapi kenyataan dan mencoba memperbaiki hubungan yang rusak. Sementara itu, Arman masih sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai pemilik rumah sakit. Ia tidak pernah membalas dendam, bahkan kepada Lina dan Nia yang pernah menghina dan merendahkannya. Arman tahu, jalan terbaik adalah dengan membuktikan melalui aksi, bukan kata-kata. Dia berfokus pada pekerjaan dan membangun rumah sakit ini agar menjadi tempat yang lebih baik untuk semua orang. Namun, meskipun ia tidak menyimpan dendam, Arman tidak bisa menahan perasaan hati yang terkadang teringat pada Lina. Ia pernah begitu mencintainya. Namun semua itu hancur begitu saja setelah kebangkrutan yang menimpanya. Arman tidak menyalahkan Lina, karena ia tahu bahwa dunia ini memang kadang tidak adil. Namun, yang bisa ia lakukan sekarang adalah melanjutkan hidup dan memberikan yang terbaik untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Di ruang konferensi, Arman kembali berdiri di depan para staf rumah sakit. Kali ini, dia menyampaikan sebuah pidato tentang pentingnya kerjasama dan rasa saling menghargai. "Saya pernah berada di posisi yang rendah, dihina dan direndahkan. Tapi itu tidak membuat saya berhenti. Saya belajar bahwa hidup tidak selalu tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain." Lina dan Nia, yang duduk di barisan depan, menundukkan kepala. Mereka merasa terjatuh dan tidak berdaya. Mereka menyadari bahwa apa yang Arman katakan adalah kenyataan yang harus mereka hadapi. Tak ada lagi kemewahan yang bisa menutupi kenyataan bahwa mereka pernah salah menilai seseorang. Arman melanjutkan, "Saya ingin setiap orang di sini merasa dihargai. Saya ingin rumah sakit ini menjadi tempat yang bukan hanya menyembuhkan tubuh,
tetapi juga menyembuhkan hati dan pikiran kita semua. Kita semua bisa menjadi lebih baik, tetapi itu hanya bisa terwujud jika kita saling mendukung dan mengerti satu sama lain. Setelah pidato selesai, Arman turun dari panggung dan berjalan menuju keluar. Di sepanjang jalan menuju ruang kerjanya, ia melihat Lina dan Nia yang masih duduk terdiam, tak berani menatapnya. Arman memilih untuk tidak berkata apa-apa. Ia sudah melakukan yang terbaik. Namun, dalam hati Arman, ada satu hal yang tak bisa dia lepaskan. Perasaan bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari memiliki segalanya, tetapi dari memberi dan memaafkan. Dia tahu, meskipun ia sudah berdiri di atas puncak, hatinya belum sepenuhnya bebas dari kenangan masa lalu. Malam itu, suasana di rumah sakit terasa berbeda. Ada ketenangan yang baru, sebuah kedamaian yang mulai dirasakan oleh seluruh staf. Arman merasa tenang setelah beberapa hari terakhir penuh dengan pertemuan dan pidato. Semua itu telah mengubah suasana, dan sekarang rumah sakit menjadi tempat yang lebih baik. Namun, ada satu hal yang masih menggantung dalam pikirannya. Lina. Lina sudah mulai menunjukkan perubahan. Meski dia merasa malu dan tidak tahu bagaimana harus berbuat, ia akhirnya memutuskan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, meminta maaf. Pagi itu, setelah beberapa hari berlalu, Lina berjalan ke ruang kerja Arman dengan hati yang penuh penyesalan. Ketika dia berdiri di depan pintu ruang kerja Arman, Lina ragu sejenak. Tangannya menggigil, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia sudah siap menghadapinya, siap menerima apapun yang akan dikatakan. Namun, dia tetap merasa tak tahu harus mulai dari mana. Lina mengetuk pintu, dan suara lembut Arman terdengar dari dalam. "Masuk," katanya singkat. Lina membuka pintu dan melangkah masuk dengan perlahan. Arman sedang duduk di meja kerjanya, sibuk dengan dokumen-dokumen yang tergeletak di atasnya. Begitu Lina masuk, Arman menatapnya sekilas, namun tetap melanjutkan pekerjaannya. "Arman, aku ingin meminta maaf," suara Lina serak. Arman berhenti sejenak, meletakkan pena di atas meja dan menatap Lina dengan tenang. Dia bisa merasakan bahwa ini adalah momen yang penuh emosi bagi Lina. Tanpa berkata apa-apa, Arman menunggu. Lina menarik napas dalam-dalam, berusaha menguatkan dirinya. "Aku minta maaf atas semua yang sudah terjadi. Aku terlalu sombong, terlalu menganggap diri lebih baik dari kamu hanya karena penampilan dan status sosial. Aku benar-benar salah." Ada keheningan sejenak, sebelum Arman akhirnya menjawab dengan suara lembut. "Kita semua pernah membuat kesalahan, Lina. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan setelahnya. Aku tidak menyimpan dendam padamu. Semua yang sudah terjadi, biarlah itu menjadi pelajaran untuk kita." Lina menunduk. Air mata mengalir di pipinya. "Aku benar-benar menyesal, Arman. Dulu aku hanya melihat penampilan luar, tanpa memahami apa yang sebenarnya ada di dalam dirimu. Aku tidak pernah tahu perjuanganmu, dan sekarang aku merasa sangat malu." Arman berdiri dan mendekat ke Lina. "Maafmu sudah cukup, Lina. Tidak ada yang perlu kamu sesali lagi. Yang penting adalah kita bisa belajar untuk lebih baik lagi dari kesalahan masa lalu." Lina menatap Arman, dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka yang penuh hinaan itu, dia merasa lega. Semua yang dipendamnya akhirnya bisa dia ucapkan. Ia tahu, meskipun semua tidak bisa kembali seperti semula, setidaknya mereka bisa melangkah maju tanpa ada rasa benci yang mengikat mereka. "Terima kasih," ucap Lina dengan suara bergetar. "Terima kasih sudah memaafkanku." Arman tersenyum lembut. "Kita semua berhak untuk memperbaiki diri, Lina. Jangan pernah biarkan kesalahan menghalangi masa depanmu. Hidup adalah tentang bagaimana kita bangkit dari kegagalan dan belajar menjadi lebih baik." Sementara itu, Nia yang mendengar percakapan mereka dari luar, merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa apa yang Arman lakukan lebih dari sekadar memberi maaf. Ia memberi mereka kesempatan untuk berubah. Nia berjalan mendekat dan berdiri di depan pintu, menatap Lina dan Arman yang sedang berbicara dengan hati-hati. "Lina,
kata Nia dengan suara pelan. Aku juga ingin meminta maaf. Lina menoleh dan tersenyum. Tidak ada yang perlu disesali, Nia. Kita semua bisa berubah. Malam itu, di sebuah taman belakang rumah sakit, Arman dan Morris duduk bersama. Mereka berbincang dengan santai, menikmati udara malam yang sejuk. Arman merasa tenang, jauh dari perasaan marah atau penyesalan. Ia tahu bahwa ia telah menjalani hidup dengan cara yang benar. Tidak ada rasa dendam, hanya rasa syukur. Morris melihat Arman dengan bangga. Kamu sudah jauh lebih kuat, Arman. Aku tahu, semua yang kamu alami itu tidak mudah. Tapi kamu berhasil melalui semuanya dengan kepala tegak. Arman tersenyum tipis, menatap langit malam yang cerah. Aku sudah belajar banyak, Morris. Semua yang kita lalui, semua perjuangan itu, mengajarkan kita untuk lebih menghargai hidup dan orang-orang di sekitar kita. Aku bangga padamu, Arman, kata Morris dengan penuh hormat. Arman menatap sahabatnya itu dengan senyuman hangat. Aku hanya ingin menjalani hidup dengan sebaik mungkin. Morris, hidup bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang bagaimana kita membuat dunia ini sedikit lebih baik. Di ujung malam, Arman dan Morris berdiri, melangkah maju ke masa depan dengan penuh keyakinan. Arman sudah tidak lagi dibayangi oleh masa lalu. Ia tahu, setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Pagi itu, Rumah Sakit Harapan Sejahtera kembali dipenuhi dengan aktivitas. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Di setiap sudut, para staf terlihat lebih ceria, lebih semangat, dan ada rasa saling menghargai yang mulai terjalin di antara mereka. Semua itu adalah hasil dari perubahan yang dimulai oleh satu orang, Arman. Di ruang konferensi, para manajer dan pemilik saham berkumpul untuk mendiskusikan perkembangan rumah sakit. Arman, yang kini sudah merasa lebih tenang dan damai, kembali memimpin rapat. Meskipun kini ia sudah memiliki segala yang diinginkan, Arman tetap rendah hati. Ia tidak pernah melupakan masa-masa sulit yang telah mengajarkannya banyak hal. Teman-teman, Arman memulai rapat. Tujuan kita bukan hanya memberikan pelayanan terbaik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang penuh dengan empati dan pengertian. Kita bisa menjadi rumah sakit terbaik, tetapi kita juga harus menjadi tempat yang penuh dengan kebaikan. Kata-kata Arman menginspirasi semua yang hadir di ruangan itu. Mereka tidak hanya melihat pemilik rumah sakit yang sukses, tetapi juga seorang pemimpin yang mampu mengubah lingkungan dengan kebaikan hati dan kerja keras. Sementara itu, di ruang perawat, Lina dan Nia berdiskusi setelah pelatihan yang baru saja mereka ikuti. Mereka merasa lebih termotivasi dan sadar akan pentingnya menjalani hidup dengan lebih baik. Lina, aku merasa ada perubahan besar dalam diriku setelah semua ini, kata Nia sambil tersenyum. Dulu aku merasa kalau semuanya tentang penampilan dan status. Tapi sekarang, aku tahu bahwa kebaikan hati dan kerja keras jauh lebih penting. Lina mengangguk setuju. Aku juga merasa begitu. Arman mengajarkan kita banyak hal. Aku merasa lebih ringan, lebih percaya diri, dan tidak lagi mengukur orang hanya dari apa yang mereka miliki. Lina dan Nia kini belajar untuk melihat orang lain dengan cara yang berbeda. Mereka tahu bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai secara materi, tetapi juga tentang bagaimana kita mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan kebaikan dan sikap yang baik. Beberapa hari kemudian, Arman menghadiri acara pelatihan medis yang diadakan oleh rumah sakit untuk tenaga medis muda. Di acara tersebut, Arman memberikan pidato yang menginspirasi tentang perjuangan hidup dan pentingnya tidak menyerah pada keadaan. Saudara-saudara, hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Saya dulu hanyalah seorang anak miskin yang tidak memiliki apa-apa. Namun, saya tidak menyerah pada keadaan. Saya bangkit dan berusaha keras. Hari ini, saya berdiri di depan kalian semua sebagai contoh bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita bekerja keras dan tidak menyerah. Arman menatap wajah-wajah muda yang penuh semangat itu. Jangan pernah merasa rendah diri hanya karena kalian datang dari keluarga yang kurang mampu atau karena penampilan kalian tidak sempurna.
Yang terpenting adalah niat baik, usaha, dan ketulusan dalam memberikan yang terbaik. Pidato Arman mendapat tepuk tangan meriah dari para peserta pelatihan. Semua yang hadir merasa terinspirasi dan lebih termotivasi untuk melanjutkan perjalanan mereka sebagai tenaga medis yang berdedikasi. Di sisi lain, Lina dan Nia, yang juga hadir di acara itu, merasa semakin tertarik dengan semangat Arman. Mereka merasa sangat bersyukur bisa berada di tempat yang sama dengan seseorang yang telah mengubah hidup mereka. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka hanya fokus pada hal-hal yang bersifat sementara, sementara kebaikan hati dan kerja keras adalah hal-hal yang abadi. Seiring berjalannya waktu, Rumah Sakit Harapan Sejahtera terus berkembang. Arman tidak hanya membangun rumah sakit secara fisik, tetapi juga membangun sebuah budaya kerja yang penuh dengan empati dan integritas. Para staf mulai bekerja sama dengan lebih baik, dan suasana di rumah sakit semakin hangat. Arman selalu berusaha memberikan contoh yang baik, bukan hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ia percaya bahwa seorang pemimpin bukan hanya dilihat dari kesuksesannya, tetapi juga dari bagaimana ia bisa membawa orang-orang di sekitarnya menuju kesuksesan yang sama. Di suatu sore yang tenang, Arman duduk di taman belakang rumah sakit, menikmati udara segar. Morris datang menghampirinya dengan secangkir teh hangat. Mereka duduk bersama, menikmati ketenangan setelah hari yang panjang. Aku merasa hidup ini benar-benar indah, Morris, kata Arman sambil menatap langit yang mulai gelap. Semua yang aku alami, semua penderitaan dan perjuangan, akhirnya membawa aku ke tempat ini. Aku tidak akan pernah melupakan masa lalu, tapi aku sudah berdamai dengan itu. Sekarang, aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk orang lain. Morris tersenyum dan mengangguk. Kamu sudah melakukan lebih dari cukup, Arman. Kamu telah menginspirasi banyak orang, termasuk aku. Aku bangga bisa menjadi sahabatmu. Arman tersenyum kecil. Terima kasih, Morris. Semua ini bukan hanya untuk aku, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarku. Kita semua bisa bangkit, kita semua bisa menjadi lebih baik, jika kita mau belajar dan saling mendukung. Malam itu, Arman merasa damai. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, tetapi ia telah melakukan segalanya dengan penuh ketulusan. Kini, ia menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, dan itu adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Hari-hari berlalu, dan Arman semakin dikenal bukan hanya sebagai pemilik Rumah Sakit Harapan Sejahtera, tetapi juga sebagai seseorang yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di setiap kesempatan, Arman tidak pernah ragu untuk berbagi kisah hidupnya, tentang perjuangan, tentang kebangkitan, dan yang paling penting, tentang bagaimana pentingnya mengatasi kesulitan dengan hati yang tulus. Di kantor, Arman sering mengadakan pertemuan informal dengan staf, terutama para dokter dan perawat muda. Ia ingin mereka tahu bahwa rumah sakit ini bukan hanya tentang memberikan perawatan medis terbaik, tetapi juga tentang menciptakan tempat yang penuh dengan kebaikan hati, empati, dan rasa saling menghargai. Di sini, kita bukan hanya merawat tubuh, tetapi juga merawat hati, kata Arman saat memberikan pengarahan kepada staf medis. Kita harus ingat, setiap pasien yang datang ke sini tidak hanya membawa tubuh yang sakit, tetapi juga hati yang terluka. Tugas kita adalah menyembuhkan mereka dengan segenap hati. Para staf, yang sering terjebak dalam rutinitas medis sehari-hari, mulai menyadari bahwa Arman memiliki visi yang jauh lebih dalam tentang profesi mereka. Rumah sakit bukan hanya tempat untuk merawat penyakit fisik, tetapi juga tempat untuk memberikan kedamaian emosional kepada setiap pasien yang membutuhkan. Namun, perubahan yang paling terasa adalah pada Lina dan Nia. Mereka berdua mulai bekerja dengan penuh semangat dan rendah hati. Meskipun mereka telah membuat kesalahan besar di masa lalu, mereka tidak pernah menyerah untuk memperbaiki diri. Mereka tahu, seperti Arman, mereka harus belajar untuk berdamai dengan masa lalu dan terus maju. Lina, yang dulu merasa malu dan merasa tidak layak untuk berada di rumah sakit ini, kini menjadi salah satu perawat yang paling berdedikasi. Ia selalu berusaha membantu pasien dengan senyum tulus dan perhatian yang mendalam. Nia pun mengikuti jejaknya, menunjukkan perubahan sikap yang nyata.
Mereka berdua menjadi teladan bagi rekan-rekan mereka, menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin, dan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Pada suatu hari, Arman memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih. Dia ingin berbagi kisah hidupnya dengan dunia, menginspirasi orang lain di luar sana yang mungkin sedang menghadapi tantangan serupa. Ia mulai menulis buku yang menceritakan perjalanannya, dari seorang anak miskin yang dihina menjadi pemilik rumah sakit yang sukses. Buku itu tidak hanya menceritakan tentang kesuksesan materi, tetapi lebih kepada perjalanan batin yang ia alami, bagaimana ia belajar untuk tidak membiarkan masa lalu mendefinisikan masa depannya. Arman ingin orang-orang tahu bahwa mereka bisa bangkit, tidak peduli dari mana mereka berasal, asalkan mereka memiliki tekad dan hati yang tulus. Saat buku itu diterbitkan, ia mendapatkan sambutan luar biasa. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisah Arman. Mereka merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Arman, yang dulu hanya seorang pria yang dihina karena kemiskinan, kini menjadi simbol dari harapan dan ketulusan. Sementara itu, Rumah Sakit Harapan Sejahtera terus berkembang. Arman memperkenalkan berbagai program pelatihan untuk staf medis muda, memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar lebih banyak tentang cara merawat pasien dengan kasih sayang. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu medis, tetapi juga mengajarkan pentingnya empati dalam pekerjaan mereka. Lina dan Nia, yang sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik, kini menjadi bagian penting dalam program pelatihan itu. Mereka sering berbagi kisah mereka dengan para staf baru, mengingatkan mereka bahwa kesalahan di masa lalu tidak akan menentukan siapa mereka di masa depan. Mereka belajar dari Arman bahwa kebaikan hati dan kerja keras adalah jalan menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Hari itu, Arman duduk di ruang kantornya, memandangi foto-foto lama yang ada di dinding. Ia tersenyum, mengenang perjalanan panjang yang telah ia lalui. Semua penderitaan dan pengorbanan yang ia alami kini telah membuahkan hasil yang luar biasa. Ia tidak hanya memiliki rumah sakit yang sukses, tetapi juga hati yang damai. Morris, yang kini menjadi salah satu manajer senior rumah sakit, datang menemui Arman. Mereka berbicara tentang perkembangan rumah sakit dan apa yang bisa dilakukan lebih baik lagi untuk masa depan. Namun, di tengah percakapan mereka, Arman tiba-tiba terdiam, merenung sejenak. "Morris," kata Arman dengan serius, "aku selalu merasa bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita memberi kepada orang lain. Jika kita hanya fokus pada diri kita sendiri, kita akan kehilangan esensi dari kehidupan ini." Morris mengangguk, menyadari betul apa yang dimaksud Arman. "Aku setuju, Arman. Semua yang kamu lakukan telah mengubah banyak hidup. Kamu sudah memberikan lebih dari cukup untuk orang-orang di sekitar kita." Arman tersenyum tipis. "Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Morris. Semua orang di sini berperan penting dalam perjalanan rumah sakit ini. Kita semua saling mendukung. Itu yang membuat kita kuat." Malam itu, Arman berdiri di depan rumah sakit, menatap langit yang dihiasi oleh bintang-bintang. Ia merasa damai. Semua yang ia alami, semua yang ia perjuangkan, akhirnya membawa kepada satu hal yang paling berharga, membuat perbedaan di kehidupan orang lain. Rumah sakit ini, yang ia bangun dengan penuh cinta dan kerja keras, kini menjadi tempat penyembuhan yang tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga jiwa. Arman tahu, perjalanannya belum berakhir. Namun, ia sudah siap menghadapi apapun yang akan datang. Dengan hati yang tulus, ia akan terus berjalan, memberi inspirasi, dan menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka yang mau berusaha dan percaya pada kebaikan.